Halo, kembali lagi ketemu dengan saya Peter di channel Akal Sehat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah slogan yang sering dipakai oleh orang-orang yang memerangi ponzi, yaitu logis dan legal. Nah, sebenarnya kalau disuruh pilih antara kita pilih logis dan legal, kita pilih yang mana sih? Dan apakah logis dan legal ini benar dua-duanya? Itu yang akan saya bahas sekarang. Oke. Jadi mungkin di antara teman-teman, saya yakin kalau teman-teman nonton video ini pasti teman-teman tahu grup Facebook yang namanya MAP, atau mungkin sudah gabung di grup saya juga. Bahwa di MAP itu sampai sekarang pun masih kadang-kadang digembor-gemborkan bahwa kalau mau menilai sesuatu kita harus melihat apakah itu logis dan legal. Saya tidak sepenuhnya menentang hal ini, tetapi ada beberapa hal yang memang harus kita cermati. Kalau misalkan saya disuruh milih antara milih logis dan legal, saya milih yang logis. Kenapa? Ada alasannya. Pertama, saya akan bahas dari segi legalnya ya. Kenapa saya nggak terlalu percaya legalitas terutama di Indonesia saat ini ya. Karena yang namanya entitas tertentu itu bisa berubah posisinya atau keadaannya dari ilegal menjadi legal. Begitu juga sebaliknya, dari legal menjadi ilegal. Bahkan ada yang dari ilegal menjadi legal, kemudian ilegal lagi, terus kemudian legal lagi gitu loh. Dan itu karena itu berkaitan dengan sistem hukum, dan sistem hukum ini yang membuat manusia juga, kita nggak bisa jadikan itu sebagai patokan. Nah, saya akan bahas masalah legalitas dulu. Kenapa saya jarang sekali memakai legalitas ini sebagai patokan bahwa apakah sesuatu itu aman atau enggak? Karena teman-teman lihat sendiri, tidak semua yang legal itu pasti aman. Dan tidak semua yang ilegal itu pasti tidak aman. Contohnya banyak sekali yang legal-legal tuh kita pernah tahu ada Koperasi Indosuria, terus ada First Travel, terus ada apa lagi? Yang ya robot trading yang kayak kapan hari lah, ada Net 89 atau DNA Pro yang mereka sudah legal dan punya izin gitu loh. Toh mereka juga bisa hilang juga gitu. Di sisi lain ada juga yang ilegal kayak Royal Q ilegal karena nggak ngurus apa-apa sih, dan sampai sekarang juga masih aman-aman aja, masih bisa aja. Saking emang harga kripto lagi turun semua, jadi ya beberapa orang nyangkut. Tapi kalau mereka masuk waktu harga lagi turun-turunnya, ya robotnya kan terus trading sampai sekarang gitu loh. Terus ada apa lagi? CryptoTab ilegal di sini, tapi ya fine-fine aja. Kenapa? Karena ya mereka bener-bener mentransaksikan sesuai dengan prosedurnya gitu loh. Itulah kenapa ketika dulu di grup sebelumnya ya, di grup satunya, orang memaksakan pakai ini ilegal, terus mereka menyerang cuma gara-gara ilegalnya, saya itu agak gatel dan saya menentang gitu loh. Karena ya itu legal dan ilegal itu tergantung kesepakatan ya para petinggi itu loh. Misalkan kalian tahu nggak sih kalau Facebook tuh sempat jadi ilegal di Indonesia? Kenapa ya? Karena mereka nggak ngurus izin. Setelah mereka ngurus izin, punya kantor, akhirnya jadi legal. Nah, terus orang-orang yang dari kapan hari selalu teriak-teriak. Saya kan main VTube. VTube tuh dulu statusnya pertama kali muncul dia legal. Terus kemudian karena begitu booming dan segala macam, akhirnya banyak yang banyak isu akhirnya jadi ilegal. Nah, ketika VTube-nya ilegal, itu grup itu nyerang VTube banyak karena ilegalnya gitu. Sampai one day akhirnya VTube jadi legal lagi gitu loh. Dan ketika VTube-nya legal, serangannya nggak berhenti gitu. Kenapa? Kalau kamu menyerang VTube karena ilegalnya, harusnya ketika VTube jadi legal, kalian nggak nyerang kan? Nah, tapi poinnya kan bukan itu. Karena kalian melihat sesuatu terlepas dari legalitasnya, ada something di VTube ini yang menurut kalian nggak beres, dan kalian nyerang itu. Poin saya sebenarnya waktu saya dalam tanda kutip ngomong nggak percaya legalitas, saya bukan belain VTube-nya. Gitu loh. Saya waktu itu poin saya sebenarnya adalah, kalian jangan cuma berpatokan di legal dan ilegal gitu. Karena sesuatu yang ilegal itu bisa jadi legal. Begitu juga sebaliknya gitu. Sama kayak kalian selalu bilang, oh ilegal, kamu main entitas ilegal, kamu main aplikasi ilegal, oh bangga ya segala macam. Terus akhirnya sampai boom suatu saat, kejadiannya setahun yang lalu kalau nggak salah. Setahun yang lalu itu baru bulan yang lalu, pemerintah bilang bahwa Google, Yahoo dan segala macam itu ilegal di Indonesia. Gitu. Saya tantang balik dong. Kamu yang dari dulu selalu memperjuangkan sok paling legal. Kalau ada yang ilegal kamu pasti nyerang. Itu Google lagi ilegal sekarang. Mau nggak uninstall Google-mu?
diem, mereka nggak bisa menjawab gitu. Makanya itu yang saya bilang, jangan sok-sokan jadi social justice warrior lah, seakan-akan bahwa membelain sesuatu yang legal dan ilegal, tapi ternyata ketika sesuatu yang kalian sukain ilegal, kalian juga nggak mau uninstall itu dong. Dan face it lah, maksudnya buka handphone kalian, ada beberapa aplikasi kan di sana. Seberapa banyak sih dari aplikasi-aplikasi yang kalian download itu aplikasi yang legal di Indonesia? CapCut, terus mungkin beberapa game yang kalian mainkan, apakah mereka punya izin di Indonesia? Apakah mereka punya kantor di Indonesia? Enggak. Itu artinya mereka termasuk ilegal, tapi kalian main juga kok. Jadi poin saya adalah ya untuk orang-orang di grup situ ya, jangan pakai legal dan ilegal itu sebagai bahan menyerang, karena itu lemah sekali gitu. Contoh yang paling simpel lah, TikTok itu legal di sini. Terus kalian mau pakai argumen bahwa itu legal terus nggak apa-apa, nggak bisa kayak gitu kan. That's why saya selalu bilang sama orang-orang, jangan 100% percaya antara legalitas, gunakan akal sehat kalian. Nah, akal sehat kalian itu adalah logis. Saat kalian ditawarin sesuatu atau saat kalian memutuskan mau main sesuatu, gunakan pikiran kalian. Menurut kalian ini logis nggak ya? Kalau misalkan ditawarin, depo uang sekian ratus ribu atau sekian juta, kalian akan dapat 2% selama 2% sehari selama sekian bulan. Logis nggak menurut kalian? Pertama, bidang usahanya apa? Terus duitnya ke perusahaan, keuntungannya dapat dari mana? Nah, untuk hal kayak gini saya sudah bahas di video saya sebelumnya ya. Maksudnya di video saya sebelumnya, judulnya 5 langkah mudah mengenali Ponzi dan money game gitu. Jadi gunakan akal sehat kalian lah, mikir gitu. Kenapa saya main Royal Q? Karena Royal Q logis gitu. Saya lihat sendiri bahwa uang kita di Binance, dia hanya mengkonekkan API-nya dan kita bisa ngelacak semua transaksinya. Menurut saya itu logis, walaupun ilegal. Nah, sebaliknya, koperasi-koperasi yang di Indonesia sebagian besar yang akhirnya scam itu, mereka menawarkan bunga keuntungan dalam jumlah tertentu dengan kita naruh uang aja gitu loh. Walaupun mereka legal dan punya izin usaha, tapi menurut saya itu nggak logis gitu. Jadi kalau saya disuruh pilih antara logis dan legal, saya lebih mementingkan logis saya gitu loh, akal sehat saya. Karena balik lagi yang namanya legalitas itu berurusan dengan birokrasi, dan kalau berurusan sama birokrasi itu ada banyak faktor yang terlibat, ada politik, ada faktor kepentingan, ada faktor nego, ada faktor ya macam-macam lah. Jadi untuk saat ini kita nggak bisa 100% percaya apa yang namanya legalitas Indonesia. Sesuatu yang di Indonesia membahayakan dan merugikan pun dia bisa jadi punya legalitas di Indonesia. Tapi sebaliknya ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang menghasilkan benar-benar, tapi karena dia nggak ngurus apapun, nggak ngurus izin, nggak ngurus kantor dan segala macam, dia bisa jadi ilegal di Indonesia gitu. Dan jangan dipakai seakan-akan orang yang main sesuatu yang ilegal tuh kayak mereka sampah dan najis, enggak juga gitu loh. Kalau mau sekarang fair-fairan lah, buka-bukaan lah. Lihat handphone kalian ada berapa aplikasi di handphone kalian, berapa banyak dari aplikasi tersebut yang legal di Indonesia? Nggak banyak kok. Karena untuk sebuah aplikasi dibilang legal di Indonesia, dia harus ngurus izin PSE gitu loh. Dan seberapa banyak aplikasi di handphone kalian yang punya izin PSE, yang punya kantor di Indonesia, yang punya CS perwakilan di Indonesia? Saya yakin nggak banyak gitu loh. Jadi nggak usah sok-sokan jadi social justice warrior dengan bilang bahwa oh kamu main something yang ilegal, kamu sampah, kamu merugikan orang, kamu bla 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 dengan semua judge-nya. Enggak lah, enggak seperti itu. Gunakan akal sehat kalian aja. Logis nggak ini? Gitu. Walaupun sesuatu itu legal, tapi kalau dia menawarkan sesuatu yang nggak logis, ya jangan diikuti. Ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau saya disuruh milih antara logis dan legal, saya lebih memilih logis akal sehat saya. Bukan berarti legalitas gak penting ya, legalitas juga penting, tapi bukan yang utama gitu. Ya salah satu harus ngikutin yang legal sih biar kalian gak dibully sama kubu sebelah gitu. Tapi ya sudahlah. Oke, sekian dulu video singkat dari saya antara memilih logis dan legal, pilih yang mana. Saya Peter dari channel Akal Sehat. See you.